Perbandingan Arsitektur von Neumann dan Harvard. Von Neumann versus Harvard. Menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, unit aritmetika dan logis ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil. Merupakan arsitektur komputer yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Menggambarkan 4 bagian utama dalam komputer yaitu: pertama, aritmatik dan logic unit ALU berfungsi untuk melakukan pemrosesan data komputer. Kedua, kontrol unit untuk melakukan kontrol CPU. Ketiga, memori untuk menyimpan informasi baik program maupun data. Keempat, perangkat input-output sebagai media yang menangkap respon eksternal dan menyajikan informasi keluar sistem komputer. Keempat bagian ini dihubungkan oleh interkoneksi yang disebut dengan bus. Arsitektur Harvard pertama kali dikembangkan pada tahun 1930 oleh seorang ilmuwan komputer bernama Howard Aiken dari Universitas Harvard. Aiken berusaha mengembangkan komputer elektronik untuk membantu melakukan perhitungan matematika yang kompleks. Namun pada saat itu, teknologi memori elektronik masih belum tersedia, dan Aiken akhirnya mengembangkan arsitektur komputer yang menggunakan memori tabung vakum. Arsitektur Harvard pada awalnya dirancang untuk memisahkan memori program dan memori data, sehingga instruksi dan data dapat diakses secara bersamaan oleh CPU. Pada tahun 1944, Aiken berhasil menyelesaikan pembuatan komputer Harvard MRK-1 yang merupakan salah satu komputer pertama yang menggunakan arsitektur Harvard. Sejak itu, arsitektur Harvard telah mengalami banyak perkembangan dan perbaikan. Pada tahun 1948, Harvard University juga berhasil mengembangkan komputer Harvard Mark II yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan komputer Harvard MRK-1. Pada tahun 1970 dan tahun 1980, arsitektur Harvard semakin berkembang dan mulai digunakan dalam berbagai jenis komputer, termasuk komputer mikro dan komputer super. Saat ini, arsitektur Harvard masih digunakan dalam banyak komputer dan perangkat elektronik seperti mikrokontroler dan DSP. Arsitektur komputer yang merupakan kebalikan dari arsitektur komputer mode von Neumann memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program dan satu untuk data. Cara kerja: memori untuk program dan data terpisah secara fisik pada jalur transmisinya. Kelebihan: pertama, kinerja yang lebih tinggi.
karena memiliki dua bus yang terpisah untuk memori dan instruksi, sehingga dapat mengakses data dan instruksi secara bersamaan. Kedua, keamanan yang lebih baik. Arsitektur Harvard lebih aman terhadap serangan buffer overflow dan jenis serangan lainnya. Ketiga, skalabilitas. Arsitektur Harvard mudah diatur dan dapat dengan mudah ditingkatkan. Kekurangan, biaya lebih tinggi. Memiliki dua bus yang terpisah untuk memori dan instruksi membutuhkan perangkat keras yang lebih mahal. Keterbatasan dalam memori instruksi dan data terpisah membutuhkan ruang memori yang lebih besar. Kompleksitas yang lebih besar. Arsitektur Harvard lebih kompleks daripada arsitektur von Neumann dan memerlukan desain dan konfigurasi yang lebih rumit. Perbandingan arsitektur Harvard dan von Neumann. Arsitektur von Neumann instruksi dan data ada di satu memori yang sama. Satu bus data tunggal, akses data lebih cepat. Bandwidth data dan program harus sama. Program dan data tidak bisa dijalankan bersamaan. Sedangkan arsitektur Harvard mempunyai dua memori. Satu menyimpan instruksi dan satu menyimpan data. Dan dua bus. Satu instruksi memori ke CPU dan satu hubungan CPU ke data memori. Bandwidth data dan program bisa sama maupun tidak. Kesimpulan, meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, arsitektur von Neumann lebih umum digunakan di industri komputer modern. Sedangkan arsitektur Harvard lebih umum digunakan pada sistem terpadu dan microcontroller. Arsitektur von Neumann adalah dasar dari hampir semua komputer modern yang digunakan saat ini. Beberapa contoh penggunaan arsitektur von Neumann dalam komputer modern. Personal Computer PC. PC menggunakan arsitektur von Neumann dalam CPU-nya. Smartphone. Smartphone modern juga menggunakan arsitektur von Neumann dalam prosesornya. Server. Server modern juga menggunakan arsitektur von Neumann dalam CPU-nya, yang memungkinkan pengolahan data yang cepat dan efisien. Komputer tablet. Tablet dapat melakukan berbagai tugas seperti menjalankan program aplikasi dan mengakses internet. Arsitektur Harvard masih digunakan dalam banyak komputer modern, khususnya dalam microcontroller dan sistem digital signal processing DSP. Beberapa contoh penggunaan arsitektur Harvard dalam komputer modern antara lain. Microcontroller. Arsitektur Harvard digunakan dalam banyak microcontroller. Dengan arsitektur Harvard ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan pemrosesan data. Komputer super. Beberapa komputer super juga menggunakan arsitektur Harvard, seperti komputer Super Sunway Taihulet dari China. Sistem Digital Signal Processing DSP. Arsitektur Harvard juga digunakan dalam sistem DSP yang digunakan untuk memproses sinyal digital dalam aplikasi seperti pemrosesan audio dan video, komunikasi nirkabel, dan pemrosesan gambar.